Amalia dengan NPM 244 101 11 11 75. Halo, aku Chelsea Kaini Fazrin, NPM 2441011111021. Halo, saya Denisa Arnesa Helia dengan NPM 24410111051. Halo semuanya, aku Nur Eza Denisa, NPM aku 2441011111118. Halo, perkenalkan, saya Dapa Bastian Hoiria, NPM saya 24410111159. Sekian. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Ramadhani Hermawan, NPM saya 2441011111180. Ilmu dan pengetahuan memiliki definisi yang berbeda namun masih saling berkaitan. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematis, teruji, dan dapat diuji melalui metode ilmiah yang mencakup teori dan prinsip yang dapat dijelaskan secara logis. Sementara itu, pengetahuan adalah informasi atau pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman atau observasi, tetapi tidak selalu teruji. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut IPTEK adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan pemahaman atau pengetahuan yang manusia miliki. IPTEK digunakan untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang berdampak positif atau bermanfaat bagi kehidupan. Manusia menemukan IPTEK karena telah kembali ke jalan pikiran yang lebih rasional. Nah, setelah manusia menemukan atau memperdalam IPTEK, produk yang dihasilkan adalah teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini atau IPTEK seringkali berdampak negatif terutama pada generasi muda. Generasi muda seringkali kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah tertanam sejak dahulu. Pentingnya Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk memastikan apa yang dikembangkan atau ilmu yang dikembangkan itu harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan juga untuk mencegah agar dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak merusak generasi muda di Indonesia. Membantu diagnosa karena kemajuan IPTEK menciptakan alat kedokteran yang canggih. Perkembangan teknologi kesehatan memudahkan tenaga media dalam mencari data pasien profesional. Dalam bidang kesehatan juga bisa berbagi informasi medis dengan cepat dan mudah untuk membantu menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Adapun contoh perkembangan dalam teknologi kesehatan yaitu telemedicine adalah teknologi kesehatan yang memungkinkan pelayanan kesehatan yang jarak jauh. IPTEK di era modern sangat berperan penting khususnya dalam bidang kesehatan. Teknologi juga telah membantu menyelamatkan nyawa, menyembuhkan penyakit, dan meningkatkan harapan hidup manusia. Berbagai alat kesehatan canggih seperti CT scan dan MRI dapat mempermudah diagnosis penyakit, dan aplikasi layanan kesehatan juga menunjukkan konsultasi dan pembelian secara daring. Kemajuan teknologi ini juga mendorong penemuan vaksin dan obat untuk penyakit yang sulit ditemukan atau disembuhkan. Dengan dukungan teknologi seperti artificial intelligence atau yang disingkat dengan AI, di masa depan diharapkan akan ada lebih banyak inovasi yang bisa membantu menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan. Pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara, mencegah, mengurangi, dan mengobati penyakit melalui tenaga kesehatan dan fasilitas dari tenaga kesehatan tersebut. Tujuan adanya pelayanan kesehatan yaitu untuk mengedukasi kesehatan kepada masyarakat, mencegah penyakit, mengurangi penyakit, menyembuhkan penyakit, dan melayani masyarakat yang terkena penyakit. Adapun aspek-aspek di dalam layanan kesehatan tersendiri yaitu aspek primer, tersier, dan sekunder. Lalu apa sih hubungannya akses pelayanan kesehatan dengan IPTEK? Yang pertama ada ketersediaan, di mana dengan adanya IPTEK membuat fasilitas pelayanan kesehatan menjadi merata atau tersebar ke wilayah-wilayah pelosok. Lalu
kedua adalah adanya akuntabilitas, di mana sekarang pasien bisa menggunakan aplikasi atau media online untuk mengontrol kesehatannya sendiri. Dan yang terakhir ada kualitas, di mana metode-metode yang dilakukan di rumah sakit sudah jadi canggih, contohnya seperti CT scan, USG 3 dimensi, dan operasi menggunakan robot bedah. Kamu nanya, apa pesan-kesan Anda setelah belajar Pancasila? Kesannya seru, menyenangkan. Kalau misalnya pesannya tetap semangat dan kuncinya adalah belajar sebelum masuk kelas. Oke. Nah nih buat kakaknya ada pesan gak sih buat mahasiswa buat ngikutin mata kuliah Pancasila itu harus gimana? Mungkin buat pesannya teman-teman harus rajin buat nontonin channel YouTube HAS, karena di situ kalian bisa belajar banyak banget mengenai Pancasila biar nggak terlalu ngangong di kelas. Gitu guys. Gimana nih kak kesan-kesan selama mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila? Pokoknya belajar sama Bapak itu mengajarkan kita untuk selalu disiplin waktu. Disiplin waktu guys. Oke, bagaimana pesan kakak saat mempelajari mata kuliah Pancasila? Seru ya pasti kalau kesan aku tuh. Terus juga metode belajarnya tuh interaktif, karena kan kita sebelum belajar itu suka ada diskusi dulu sama Pak Adi. Terus juga ada video-video dari YouTube. Jadi kalau misalnya kita habis belajar di kampus, biasanya materinya tuh masih bisa kita lihat, jadi makin nempel gitu. Oke, bagaimana pesan kakak sudah mempelajari Pancasila? Menurut saya kesan matkul Pancasila itu memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan pesan saya untuk Pancasila itu jangan lupa subscribe HAS Channel. Kak ini aku mau tanya gimana sih kesan-kesan selama mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila? Senang sekali dan sangat seru ya belajarnya.